Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Pagi ini kita akan melihat bagaimana pergerakan yang awal dari pembukaan pasar. Kita lihat langsung di bukaan pasar ini didominasi oleh warna hijau dengan ada penolakan di sana. Artinya buyer dominan dengan tekanan seller yang ada di atas. Bagaimana probabilitasnya? Ya, kita lihat saja secara sekilas. Ya, strukturnya kelihatan di sana. Ya, struktur kita lihat yang terdekat dari running 3 candle terakhir dominan warna hijau. Ya, meskipun sebelumnya ini seller kuat. Ya, yang kita baca adalah yang terdekat dari running yang menjadi prioritas kita. Perhatikan waktunya sekarang jam 6.59 menit mau ganti candle. Maka saya pastikan kondisi seperti ini masih akan lanjut naik, sehingga dalam kondisi seperti ini kita bisa ambil posisi buy. Sudah tidak usah takut dengan merah. Posisi buy di sana, perhatikan kita ambil posisi buy di sana, ya tetap kita perhatikan nanti batasan ruginya. Bagaimana kita bisa meyakinkan di sana? Ya kita lihat dari bukaan, kemudian candle yang kedua sudah mulai merangkak naik, strukturnya masih ke atas. Jadi kita ambil posisi buy dengan target nanti tidak usah muluk-muluk ya. Kita target masih pagi, ambil sekitar ya mungkin cukup sampai di sini. Di sekitaran ini kita bisa exit, bisa ambil profitnya dulu. Silakan nanti buktikan, silakan dilihat bagaimana ke depannya. Kemudian batasi, jangan lupa kalau marketnya turun selalu batasi di kerugian kita, ya mungkin di sekitar level psikologinya di sini. Batasi di sini untuk kita nanti menjaga antisipasi. Kondisi apapun tetap kita antisipasi, dia akan berbalik ya. Berbalik berarti kita harus siapkan semuanya di 334 di sana. Atau kita bisa recovery nantinya. Belajar untuk kita recovery juga yang paling penting ya, jangan analisa yang valid, analisa yang akurat yang kita selalu gedang, tetapi belajarlah bagaimana kita mengatasi kondisi yang berbalik ya. Sehingga kalau semakin banyak kita banyak recovery dan hasilnya baik, hasilnya lebih baik, tentu akan membuat psikologi kita menjadi lebih tenang. Ya, dalam artian masuk di kondisi pasar yang bagaimanapun tetap siap. Ya, tentu dengan trigger, dengan aturan main, dengan bagaimana cara analisa dan sebagainya. Baik, di pagi hari ini pergerakan masih kecil. Kita awali dari candle-candle sebelumnya ini masih kecil-kecil. Itu kenapa kita ngambil tidak usah terlalu jauh-jauh. Potensinya kemana hari ini kira-kira? Oke, baik kita lihat di time frame yang besar dulu. Di time frame daily. Di time frame daily kita perhatikan yang kemarin kita analisakan akan bergerak naik yang kemarin. Karena ada 2 candle yang cukup membuat kita lebih terkonfirmasi. Di bawah juga ada level psikologi yang tidak di breakout di sana, maka kemarin kita sampaikan ini akan menjadi pertanda naik. Nah, pada akhirnya memang turun, tetapi masih ada kalau kita hanya mengambil peluang-peluang kecil, setidaknya kita masih dapat sekitar 300 pip. Kalau kita trading kita harian, tentu 300 ini bukan pergerakan yang kecil, tapi lumayan besar. Yang pada akhirnya ternyata dikembalikan oleh seller, didominasi oleh seller. Perhatikan high dan low-nya. Kalau sudah terbentuk kemarin warna merah, perhatikan high dan low-nya. High-nya sebelumnya tinggi, kemudian merendah. Kemudian yang di bawah perhatikan low-nya di sana, ya. Low-nya rendah, kemudian ditutup dengan di atas. Kemudian volumenya, bodinya kita perhatikan. Bodinya antara hijau dengan merah. Ini bagaimana? Hijau dengan merah ini masih dominan hijaunya. Meskipun merah kuat, tetapi masih belum menutup candle sebelumnya. Meskipun demikian, tetap kita perhatikan nanti. Seller kita tetap perhatikan, tetapi masih dominan ke buy.
Oke, kita lihat dari sini, kita perkecil dulu. Nah, ya kalau kita perkecil memang kondisinya masih, hampir seimbang ya, belum ada yang dominan di sana. Namun demikian ini adalah bagian dari koreksi. Dari koreksi ketika ini masih naik, perhatikan di sana, di atas itu ada level psikologi yang kuat, kemudian dia turun di sini. Nah, turunnya masih di bawah level psikologinya, ya masih di atasnya maksud saya. Sehingga tidak bisa breakout dan sebelumnya ini naik kemudian turun sedikit saja. Turun ini bagi saya adalah koreksi, nanti tetap fokus adalah buyer. Fokusnya atau utamanya tetap akan bergerak naik ya, meskipun yang kemarin didominasi oleh warna merah. Tetap kita perhatikan ya, asalkan strukturnya terbentuk nanti baru kita masuk di sana. Di H1 nanti kita akan masuk di seller ketika seller itu breakout di level psikologinya di sini. 1791 breakout kuat, kita bisa ambil posisi sell di sana ya, tentu setelah breakout. Kira-kira berapa dari breakoutnya kalau kita lihat 300 sekian. Nah, kita lihat breakoutnya ini harus betul-betul meyakinkan. Kita bisa ambil di sini di wilayah ini untuk kita ambil posisi sell-nya. Oke, kita bisa masuk sell setelah breakout. Apakah breakout satu candle atau berjajar candlenya? Ya, kita bisa ambil posisi sell di sana setelah breakout tentunya. Kemudian targetnya di level psikologi yang selanjutnya. Di sana ada penolakan, maka targetnya tidak usah terlalu jauh. Ya, kira-kira 200 sekian sudah lebih dari cukup. Perhatikan juga nanti kalau di level psikologi yang bawah yang jauh lebih kuat ini di breakout. Ya, biasanya kalau sudah kuat begini, ini ada banyak penolakan ya. Teman-teman, ini banyak penolakan sekali. Maka ini menjadi level psikologi yang kuat di sana. Ya, meskipun masih ada lagi di sini. Nah, ini. Nah, setidaknya untuk meyakinkan untuk melihat apakah seller masih akan kuat atau tidak, tentu harus melewati level psikologinya. Apakah nanti kuat atau tidak. Kalau masih di area di situ kembali ditolak dan warna hijau muncul kembali, struktur warna hijau kembali muncul, maka fokus ke buy lagi. Ambil trigger yang tepat di sana. Boleh dengan koreksi, boleh dengan dua candle terkonfirmasi atau ada penolakan, kita ambil penolakannya. Yang pasti saat ini masih merah, jadi posisinya masih belum mengalahkan hijau sebelumnya ini. Setidaknya minimal harus mengalahkan jajaran hijau ini. Nanti untuk memastikan seller akan kembali menguat. Kalau kita lihat yang kemarin yang warna merah, warna hijau sorry. Kalau kita tarik garis Fibo ini masih berada di wilayah koreksi. Jadi yang ini yang kemarin atau yang saat ini masih berada di wilayah koreksi sehingga tetap masih berpotensi untuk memantul meskipun merah mencoba untuk menekan kembali. Masih berada di wilayah koreksi berpotensi untuk memantul kembali ya. Harus minimal kuat ya di 1790 baru nanti ya breakout. Kemudian bagaimana kalau nanti tidak breakout? Ya kita lihat strukturnya. Candlenya terbentuknya dominan seperti apa. Candle satu kalau misalkan ini mampu mengalahkan yang hijau berjajar ini, panjang begini misalnya, maka ikuti. Kita fokus ke sell. Sebaliknya ketika merah ini selesai kemudian terbentuk candle warna hijau tebal lagi, kita fokus buy. Nah, sekarang tadi coba dengan entry kita buy di sini, kita rugi 126, masih aman saja. Aman saja, kita batasi rugi kita di area di sini boleh, di 1790 di area sell yang berikutnya ini. Kemudian kalau naik, perhatikan
ada level psikologi yang di sana. Setidaknya di 17,96 ini sudah dilewati. Ya, nanti baru kita fokus ke buy lagi. Jangan lupa di warna merah ini juga ada warna merah itu juga dominan, maka kita bisa tarik Fibo di warna merahnya. Kalau nanti mulai merangkak naik, maka kita bisa tarik begini. Nah, maka nanti kalau naik, untuk menguji apakah naiknya itu kuat atau tidak, setidaknya harus melewati batasan retracement-nya di sini. Retracement-nya di situ. Sehingga kembali kalau misalkan hanya bergerak naik di antara itu, maka berpotensi akan memantul kembali. Akan kembali memantul dan bergerak turun lagi. Kalau nanti di area di situ mulai ditolak ya, di antara 50 dengan 61 sekian ini. Ya, kenapa sulit sekali kita entry-nya? Ya, karena kita tidak banyak latihan. Kalau kita sering banyak latihan, sering membuat satu simulasi, tentu akan mudah kita dapatkan. Ya, tentu dengan catatan harus kita sadar diri, harus tahu diri pasarnya seperti apa pergerakannya. Kalau pasarnya sepi seperti ini, kita masuk pun akan lama kita profitnya. Jadi di pasar Asia seperti ini. Apakah selalu pagi itu sepi? Ya secara umum begitu. Nanti kalau pengen lebih ramai yang Eropa, Amerika itu akan fluktuatif, mudah gitu kita bisa dapatkan peluang-peluang yang ada di sana. Kalau yang pagi rata-rata begini, meskipun juga ada kalanya yang ekstrim, tapi tertentu saja. Ya, rekomendasi kita tidak entry di Asia maupun Amerika. Yang paling bagus di Eropa dan pertemuan antara Eropa dan Amerika. Kenapa Eropa yang jadi utama? Karena Eropa menjadi pemegang kendali. Ya, ibaratnya saham terbesar yang menggerakkan pergerakan harga adalah dari Eropa, dari bank-bank Eropa, dari perusahaan-perusahaan di Eropa sana. Oke, seperti ini nanti kalau misalkan mau ambil posisi, kalau belum jelas jangan masuk dulu. Posisi yang seperti ini masih belum jelas. Tadi kita ambil buy itu karena ada potensi, ada struktur yang mengarah ke atas. Sementara ini masih koreksi kecil, kita tunggu dulu. Ya, ini yang coba tadi, hanya mencoba saja. Teman-teman kalau misalkan mau entry, pastikan pergerakannya yang jelas, yang lebih besar sehingga tidak terlalu lama kita menunggu floatingnya. Ini yang bisa kita sampaikan mungkin sekilas, setidaknya gambaran sedikit banyak untuk bekal ke depan, 1 hari ke depan. Nanti kita evaluasi lagi di kelas nanti malam, apakah terjemput, apakah peluangnya betul-betul kuat atau tidak, apakah nanti breakout di atas atau sebaliknya. Ini masih posisinya seperti ini. Ada retracement di atas, kemudian pergerakannya masih kecil. Tadi sudah saya sampaikan peluang besarnya masih akan lanjut naik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang kita sampaikan, satu yang paling pokok bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita memahami di mana waktu-waktu yang tepat, di mana trigger yang tepat untuk kita entry, sesuaikan dengan gaya trading masing-masing. Selamat pagi dan salam profit 2 arah.